Shalom, puji nama Tuhan. Saya mengucapkan selamat tahun baru 2024. Saya percaya oleh karena kemurahan Tuhan kita boleh ada sebagaimana ada. Itu adalah kasih kebaikan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita, bahwa sepanjang tahun 2023 Tuhan menyertai kita, Tuhan melindungi kita, sehingga saat pagi hari ini kita bersyukur buat segala kasih kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Untuk itu, baik kita akan siapkan hati kehidupan kita untuk memuliakan akan nama Tuhan. Untuk itu, saja membuat kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Amin, haleluya. Kami persembahkan bagi Bapa dalam nama Yesus.
Kami bersyukur buat hari yang baru, di tahun yang baru Tuhan. Hari pertama Engkau masih mempercayakan kami untuk kami hidup, kami bernapas dengan tubuh yang sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Kuduskan, sucikan hidup kami semua. Ampuni setiap salah dan dosa kami. Kami mau tinggikan Engkau, kami mau permuliakan Engkau Tuhan melalui ibadah yang kami perbuat pada hari ini. Biarlah Tuhan Engkau pagari tempat kami semua dengan malaikat-Mu, dan darah-Mu yang berkuasa akan membungkus setiap hidup kami. Dengan tenang dan berkonsentrasi yang penuh, kami menikmati setiap kehadiran Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu yang baru, hikmat, otoritas Engkau nyatakan kepada para pelayan-pelayan-Mu yang Kau percayakan berdiri menjadi salur berkat. Nyalakan kegiatan-Mu bermanifestasi Roh Kudus. Turunkan suasana surgawi, damai sejahtera, sukacita di tengah-tengah ibadah kami. Dan kalau ada kuasa kegelapan, setan, roh jahat mengganggu pikiran, membaru seadanya roh yang bukan dari Tuhan, kami patahkan, tolak, hancurkan dalam nama Yesus. Keluar darah terus berkuasa dalam sini. Ambil alih ibadah kami Tuhan. Biarlah dari awal pertengahan hingga akhirnya jalan sesuai mau dan kehendak-Mu, dan kami siap melayani dan habiskan ibadah tahun baru hari ini hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan bersorak bagi nama Tuhan. Kita akan memuliakan akan nama Dia dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Untuk itu kita angkat satu pujian ke hadapan Tuhan. Amin. Haleluya.
kita lebih bersorak bagi nama Dia. Kita mau meninggikan Dia. Kita mau memuliakan akan nama Tuhan karena kita percaya bahwa firman Tuhan itu adalah kebenaran dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Kita mau berpegang teguh dalam setiap waktu, dalam setiap kehidupan kita. Untuk itu, baik kita akan memuji Tuhan, pujian kita yang kedua, dan sejenak kita bangkit berdiri. Amin. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Puji-pujian umum saya tiba sampai di sini, dan silakan duduk, dan saya akan membuka ruang kesaksian bagi yang rindu untuk menyaksikan kemurahan Tuhan. Kita angkat referen pujian ini, hikmat-Mu Tuhan. Amin. Pagi hari ini kami boleh ada itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Ya, saya mengucapkan kepada sidang jemaat selamat tahun baru 2024. Saya percaya dari tahun ini menjadi tahun berkat dalam setiap kehidupan kami, kehidupan saudara dan kehidupan kami sekeluarga. Dan adapun kekurangan-kekurangan kami, salah dosa kami di tahun 2023, kami meminta ampun kepada Tuhan, dan juga kami minta maaf bagi sidang jemaat yang mungkin atas apa yang kami lakukan sebagai hamba Tuhan, baik itu yang kami sengaja
maupun yang kami tidak sengaja. Kiranya saudara-saudara memaafkan kami, dan biarlah di tahun 2024 ini kita kembali berjalan bersama dengan Tuhan, lebih melayani Tuhan, lebih giat lagi untuk membantu akan pekerjaan Tuhan demi kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikian kesaksian saya, dan mari saudara kita siapkan hati kita untuk kita mau berikan persembahan kita kepada Tuhan sebagai tanda ibadah kita di hadapan Tuhan. Untuk itu, sebelum kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan. Kembali kami datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kembali kami tundukkan hati dan pikiran kami Tuhan, mengucap syukur atas segala kasih kebaikan-Mu Tuhan, berkat dan kemurahan-Mu yang Kau nyatakan bagi kehidupan kami anak-anak-Mu. Sehingga pada hari ini Tuhan, seberapa kami anak-anak-Mu yang ada Tuhan, dan Kau satukan Tuhan untuk memuji dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Tadi Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan mempermuliakan nama-Mu ya Bapa. Lewat puji-pujian yang sudah kami naikkan kepada Tuhan Yesus, mendengarkan kesaksian daripada anak-Mu ya Bapa, biarlah semuanya itu naik menjadi korban yang berbau harum dan dapat menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Sekarang ya Tuhan, hati kami rindu Tuhan untuk memberikan korban tantangan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Tetapi sebelumnya itu Tuhan, Engkau layakan sucikan, kuduskan kehidupan kami Tuhan, sehingga kehidupan kami dapat berlayak Tuhan Yesus untuk memberikan korban tantangan kami ke hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu ya Bapa, jika kami ingin memberikan korban tantangan kami, ada kuasa kegelapan iblis setan yang coba tidak tinggal diam Tuhan Yesus, yang coba mengganggu hati kami Tuhan untuk memberi yang terbaik ke hadapan-Mu ya Bapa. Maka daripada itu, seberapa anak-anak kami, anak-anak-Mu yang ada Tuhan Yesus, kami bersatu, kami patahkan tolak tungking, hancurkan segala kuasa kegelapan iblis setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan iblis setan Kau keluar dari
darah Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa ya. Nama syikir, nama sakir, nama si. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberikan korban tatakan kami kehadapan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati. Dan saatnya kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan sebagai tanda ibadah kita di hadapan Tuhan. Karena kita merasakan bahwa Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Untuk itu sebagai bentuk syukur kita kepada Tuhan, kita mau mengembalikan apa yang sudah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Dan percayalah ketika kita memberi dengan sukacita, maka Tuhan akan memberkati kita berlipat kali ganda sesuai dengan janji kebenaran akan firman-Nya. Untuk itu kita akan memberikan persembahan kita di hadapan Tuhan, dan kita angkat satu pujian kita di hadapan Tuhan. Haleluya. Untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Setiap jalan Yesus
saat gelap hatiku bagi setiap jalan. Oh haleluya, sungguh benar Tuhan, bahwa Engkau adalah juru selamat dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tanpa Engkau dalam hidup kami, kami tidak mampu dan tidak sanggup melalui kehidupan kami Tuhan. Terima kasih kami sudah memuji dan mempermuliakan akan Engkau Tuhan. Kami sudah mendengarkan kesaksian dari hamba-Mu. Kami juga sudah memberikan korban persembahan kami sebagai tanda ibadah kami. Dan saatnya Tuhan kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau layakkan suci kuduskan hidup kami, sehingga kami layak mendengarkan firman-Mu Tuhan. Buka hati, pikiran dan pendengaran kami, sehingga kebenaran firman-Mu itu benar-benar menjadi bagian dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, siapakah hamba-Mu? Dia adalah manusia biasa adanya. Mari Engkau layakkan suci kuduskan kehidupannya Tuhan, sehingga dia layak untuk menyampaikan firman-Mu. Berikan urapan yang daripada hikmat daripada-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap kebenaran firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itu mengandung kuasa yang akan merestorasi kehidupan kami. Mendengarkan, kami tahu dikala kami mendengarkan firman ada kuasa kegelapan di setan dia tinggal diam yang senantiasa memberikan sadadanya yang tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Saat ini kami sepakat patahkan tulang kami, telinga kami, hancurkan semua itu. Itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa kegelapan di setan pergi dalam Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa dan ngawasi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Silakan hamba-Nya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom Elohim. Elohim, shalom. Selamat tahun baru kepada kita semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur buat anugerah kasih Tuhan, sehingga kita masih diizinkan untuk bisa menjajakan kaki di tahun baru, di tahun 2024. Itu semua karena anugerah kasih Tuhan yang dahsyat luar biasa. Puji Tuhan. Mari tidak berlambatan, kita bangkit berdiri bersama-sama, hormati firman, dan kita buka kitab kita dalam Amsal 16. Kitab Amsal 16, satu ayat pada ayat yang ke-9. Amsal 16 ayat yang ke-9. Dalam hitungan yang ketiga, hitungan mundur, sama-sama kita akan membacanya. 3, 2, 1. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Puji Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah hal yang dinyatakan Raja Salomo di dalam ayat ini. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kalau kita sekarang berada di tahun 2024 di hari yang pertama, saudara, kita akan memikirkan apa yang kita akan lakukan di tahun 2024 ini. Masih ada 364 hari di depan kita. Kalau kita menggunakan logika kita, maka logika kita akan menyampaikan keraguan, kebimbangan, ketakutan, dan kecemasan. Tapi hari ini firman Tuhan datang ke hidup saudara saya. Hati manusia, hati Anda dan saya memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Pagi hari ini saudara, dalam ibadah hari pertama tahun 2024 ini, tema khotbah yang sama-sama kita renungkan, Tuhanlah yang menentukan arah kehidupan kita. Sekali lagi, Tuhanlah yang menentukan arah kehidupan kita. Berhasil tidaknya kehidupan saudara dan saya, diberkati dan tidak diberkatinya hidup kita, maka yang menentukan arah langkah kehidupan kita itu adalah Tuhan. Kalau Tuhan yang menentukan arah langkah kehidupan saudara dan saya, maka percayalah, itu selalu baik bagi Anda dan saya. Itu paling indah dalam kehidupan kita, karena kita
menentukan arah kehidupan kita. Kalau kita mau saudara tetap hidup di dalam Dia, kita mau tetap bersekutu dengan Dia. Yohanes 15 ayat 7 sampai ayat 8. Pada waktu kita tinggal dalam firman-Nya, maka mintalah apa saja, Tuhan akan berikan bagi saudara dan saya. Ada 2 poin yang penting yang hari ini kita akan pelajari, supaya Tuhanlah yang menentukan arah kehidupan saudara dan saya. Yang pertama yang perlu kita cermati saudara, dalam Amsal 14 di dalam ayat yang ke-12 dikatakan begini, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Jangan pernah saudara memplaningkan melakukan jalan kehidupan kita menurut mau kita. Karena dengan jelas dikatakan dalam ayat ini, ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya menuju maut. Saya percaya hari ini saudara, mari kita ikuti jalannya Tuhan. Mengkali jalannya Tuhan itu berliku-liku, jalannya Tuhan itu berputar, sama seperti dia isikan kehidupan bangsa Israel. 2.500.000 orang yang eksodus dari Gosen dari Mesir ke tanah perjanjian. Maka Tuhan mengizinkan mereka 40 tahun harus berjalan di dalam perjalanan itu, yang sebenarnya 40 hari. Apakah Tuhan tidak mengerti? Apakah Tuhan tidak tahu bahwa saudara, 40 tahun itu bukan waktu yang singkat? Tapi justru dengan perjalanan 40 tahun itu, di masa penyaringan pada gurun itu, di proses pada gurun itu, maka dari generasi yang lama dia bisa menjajakan kaki masuk ke tanah perjanjian hanya Yosua dan Kaleb. Berarti generasi lama yang lain saudara, mereka mati di padang gurun. Apa yang menyebabkan mereka mati di padang gurun? Karena mereka coba untuk berjalan menurut mau dan kehendak mereka sendiri. Hari ini mari kita berjalan dalam jalannya Tuhan. Karena pada waktu kita berjalan dalam jalannya Tuhan, maka setiap lembah akan ditimbun, setiap gunung akan diratakan, dan setiap tanah yang berlekuk-lekuk Tuhan akan luruskan. Hal yang kedua, yang terakhir, yang perlu kita renungkan hari ini, selain saudara kita ikuti jalannya Tuhan, maka hal yang kedua yang perlu harus kita lakukan, pendidikan jalan kehidupan kita dengan selalu melibatkan Tuhan. Apa yang dikatakan Rasul Yakobus dalam Yakobus pasal yang keempat, kita lihat kebenaran Allah dalam Yakobus pasal yang keempat. Kitab Yakobus pasal yang keempat, saudara, di dalam ayat 13 mulai katakan begini. Jadi sekarang kamu berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedangkan kamu tidak tahu apa yang terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Namun sekarang kamu memegahkan diri dalam kecongkakanmu, dan semua kemegahan yang demikian itu jahat. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Kalau Tuhan kehendaki, lakukanlah saudara. Jalan yang Anda dan saya akan telusuri, kalau itu adalah kehendak Tuhan, maka Tuhan pasti akan membackup perjalanan hidup kita. Tuhan akan memproteksi, Tuhan akan melindungi, menyertai setiap langkah kehidupan kita. Hari Minggu tanggal 31 Desember, saya sudah menyampaikan kepada saudara bahwa penyertaan Tuhan itu sangat terbukti bagi hidup kita. Matius pasal 28 ayat 20. Dia menyertai kita senantiasa
sampai kepada akhir zaman. Saya percaya hari ini Tuhan akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Kalau kita mengikuti kehendak Tuhan, jalannya Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2024. Lebih khusus untuk pesta demokrasi negara kita 14 Februari 2024 untuk pemilihan presiden, wakil presiden, legislatif dan DPD, dan pada bulan September untuk pemilihan kepala daerah. Tapi kita percaya bahwa pesta demokrasi negara kita akan berjalan dengan baik, dan para pemimpin-pemimpin yang terbaik Tuhan akan berikan bagi kehidupan saudara dan saya, bagi kehidupan bangsa negara kita. Kita percaya hari ini, hancurkan semua logika kita, pikiran kita, untuk memikirkan jalan kehidupan kita. Percayalah hari ini saudara, Tuhan yang menentukan arah langkah hidup kita. Dan kalau Tuhan yang menentukan arah langkah hidup kita, percayalah, yang terbaik Tuhan akan berikan bagi saudara dan saya pribadi. Sebagai gembala, saya mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Dan saya percaya tahun baru ini berkat Tuhan akan menjadi bagian di dalam kehidupan kita semua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Tiba saatnya kita mau siapkan hati kehidupan kita. Mari kita mau bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati dan kehidupan kita untuk menerima tubuh dan darah Tuhan. Di hari yang pertama tahun 2024 ini, kita landaskan dengan firman dan menerima tubuh dan darah Tuhan. Kita akan satu biasa ini. Haleluya Yesus. Glory Tuhan.
Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami rindu menerima tubuh dan darah-Mu. Engkau telah berkorban bagi kami. Tubuh-Mu telah terpecah-pecah dan darah-Mu yang berkuasa telah mengalir di bukit Kalvari demi menebus kehidupan kami. Tuhan, kami mau berdamai dengan Engkau. Kuduskan, sucikan hidup kami. Ampuni setiap salah dan dosa kami terhadap Engkau dan sama kami, sehingga kami berlayak menerima tubuh dan darah-Mu. Roti dan air anggur ini kami melihat dengan mata iman. Inilah tubuh dan darah-Mu yang siap menyatu dengan hidup kami. Engkau berkati Tuhan dengan berkat Abraham, Ishak dan Yakub, sehingga pada waktu kami makan, kami minum tubuh dan darah-Mu. Kami dikuduskan dan disucikan. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan, yang sakit jasmani dan rohaninya dalam nama Yesus disembuhkan, yang bermasalah diberi jalan keluar, yang dalam peperangan iman Kau berikan kemenangan yang luar biasa. Urapi hamba hari ini Tuhan. Kami siap menerima tubuh dan darah-Mu hanya dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita terus angkat pujian ini. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu telah telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Tuhan, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu terlalu besar, terlalu besar kasih-Mu Bapa. Pengorbanan yang Kau berikan bagiku terlalu mahal Tuhan, terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Haleluya. Mari kita angkat roti pada tangan kanan kita. Kita angkat tinggi-tinggi melampaui kepala kita. Kita hormati, kita junjung tubuh Tuhan. Tubuhnya yang telah terpecah-pecah di bukit Kalvari demi menebus kehidupan saudara saya. Sebelum kita makan dan kita minum tubuh dan darah Tuhan, kita akan mendengarkan pembacaan firman Allah tentang hal perjamuan yang kudus. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, mengucap syukur, memecah-pecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan tubuh Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita angkat cawan berkat yang berisi darahnya. Darahnya yang telah tercurah di bukit Kalvari demi menebus kehidupan saudara dan saya. Darahnya yang menguduskan, menyucikan hidup kita. Dan sebelum kita minum darah Tuhan, kita dengarkan kembali firman-Nya. Kemudian Ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita minum darah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari semua kita berlutut, saudara, kita mau sembah Tuhan. Tapi terlebih dahulu mari kita mau berdoa, untuk kita mau menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Sikra dalam sakra dalam sih.
Ya dalam sih. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu. Terima kasih buat tubuh dan darah. Tiba saatnya kami merendahkan diri, rindu menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bungkan roh-Mu dengan roh kami. Nyalakan kaki-Mu, bangkitkanlah setiap hari kami Roh Kudus dewasakan murnikan. Penuhkan anak-anak-Mu dengan roh Kudus-Mu Tuhan. Urapi hamba, berikan roh hikmat, berikan segala roh. Kalau ada taktik, kalau kegelapan, setan, roh jahat mengganggu pikiran, membarong, roh dan roh yang bukan dari Tuhan, kami patahkan, tolak, hancurkan dalam nama luar. Darah Kudus berkuasa dalam setelah musik. Ampuni dosa kami, layakkan kami Bapa, dan kami siap menyembah dalam nama Yesus. Haleluya. Kita akan satu pujian bagi Tuhan. Hanya Engkau yang kami puja Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah. Sebab Engkau adalah Allah yang layak kami puja, yang kami sembah di dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji berikan kami. Sembah dan puji berikan kami. Sembah dan puji berikan kamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji berikan kamu. Sembah dan puji berikan kamu. Sembah dan puji ruhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Why there is night, where is night, is night. My world is night, where is night, is night. My world is night, where is night, is night. My world right now, is night, is night. Urana lava sipurna lava yarana lavo. Urana lava sikrana lava urana lava si. Urana lava satana lava urana lava sipruna lava urana lava sa urana lava sikrana lava satana urana lava sikrana lava urana lava sikrana lava satana ya marana lava sikrana lava si. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Amin. Penyembahan selesai, mari kita bangkit berdiri, kita menaikkan doa syafaat kita di depan Tuhan, dan kita akan satu pujian bagi Tuhan. Lingkupi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Glory Tuhan, haleluya. Glory, haleluya.
Kami naikkan segala pujian, syukur, terima kasih. Engkau Bapa yang baik bagi kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Tiba saatnya kami rindu menaikkan doa syafaat kepada Tuhan, kuduskan, sucikan, ampuni dosa kami. Kalau ada penghulu yang ada darah jati, setan, orang kuat, roh teriak yang coba bunuh dulu kami naik di hadirat Allah, kami bersatu hati katakan tolak hancurkan, yaitu di dalam nama Yesus keluar darah Yesus berkuasa, murah dalam besar dalam sih. Hamba berdoa Tuhan bagi pekerjaan GKI di Seraku ini Tuhan, ke dalam tangan Tuhan kami pertaruhkan Bapa, biarlah di tahun 2024 ini Kau semakin beracara, pertambakan jiwa-jiwa yang baru untuk datang menjelaskan Tuhan. Jadi yang selama sudah jatuh, Kau tarik kembali dengan tali kasih-Mu. Tempat ibadah pesori Tuhan, Kau berkati gelar progres pembangunan di tahun 2024. Tuhan beracara campur tangan sehingga semuanya berjalan baik, lancar. Nama Tuhan dipuji berkahkan. Hamba berdoa buat kami semua yang mengikuti ibadah baik secara offline dan juga online Tuhan. Bila Kau nyatakan kuasa-Mu Bapa, kami percaya Tuhan tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Engkau adalah Allah yang sanggup menyatakan kuasa-Mu. Itulah sebabnya hamba berdoa bagi kami hamba-Mu dan jemaat-Mu Tuhan di tahun 2024 ini. Biarlah arah langkah hidup kami Engkau yang mengaturnya sehingga menjadi indah, dahsyat, luar biasa. Nama Tuhan dipuji berkahkan. Kalau ada taktikus kegelapan, setan, roh jahat yang menghalangi, mengganggu Tuhan perjalanan hidup kami, kami bersatu hati katakan tolak hancurkan dalam nama seluruh darah terus berkuasa dalam si anak-anakmu yang berada di luar Seraku, pelihara lindungi sertai mereka sehingga bila mereka tetap berada perlindungan penyertaan Allah, tetap selalu Tuhan memuji muliakan nama Tuhan. Anak-anakmu yang bekerja di PT Vale, di kontraktor instansi pemerintah bidang lain Tuhan berkati, yang membutuhkan pekerjaan Tuhan bukakan jalan. Anak-anak kami dalam studi dari playgroup perguruan tinggi Tuhan berkati, mereka berhasil sukses semuanya karena campur tangan Tuhan. Keluarga kami dimanapun berada yang belum datang kepada Engkau, jamah sebelum mereka datang. Yang sudah datang kuatkan iman pengharapan mereka. Berkati PT Vale di tahun 2024 ini, bila planning project di tahun 2024 dan khusus untuk pembangunan smelter itu bisa terwujud, semuanya karena campur tangan Tuhan. Keamanan kondusif Kau berikan bagi Seraku Timur, kami bebas menjelaskan nama Tuhan, dan Kau hadir bagi pemerintah kami dari pusat sampai pelosok tanah air. Mampukan mereka mengendalikan roda pemerintahan sehingga bila pemerintahan Tuhan tetap terus berjalan dinamis Bapa, nama-Mu dipermuliakan Bapa. Secara khusus kami berdoa untuk pesta demokrasi negara kami 14 Februari 2024, pemilihan presiden, wakil presiden, legislatif dan DPD, dan pada bulan September untuk pemilihan kepala daerah. Para pemimpin yang terbaik dapat Kau berikan bagi bangsa negara kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih banyak hal yang kami pohonkan kepada Engkau terbatas. Dengan doa kami ampun dosa kami, kami berdoa bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tuhan, kalau ada pernyataan Tuhan, saya persilakan. Puji nama Tuhan. Pada saat didoakan buat keluarga kita yang belum datang kepada Tuhan, diperlihatkan ada 2 pipa yang sementara ingin disambung, tetapi sepertinya pipa itu sangat kayak berat untuk mau dikasih sambung begini. Kayak ada usaha untuk menyambung, tapi pipa ini kayak susah ya untuk mau disambung begini. Oke, puji Tuhan. Saya percaya Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya sehingga hubungan Tuhan dengan keluarga kita itu dapat terbuka, karena kita percaya tidak ada yang mustahil. Kita tetap berdoa. Roma 11 ayat 25, Tuhan yang menentukan panggilannya kepada semua orang, sehingga kita percaya doa Rasul Paulus Filipi pasal 2, biarlah setiap lutut akan berturut dan setiap lidah akan mengakui Yesus Kristus adalah Juru Selamat dunia. Bagi jemaat yang lain, jika mendapatkan pernyataan Tuhan, saudara silakan share ke grup Maranatha Community dan saya akan menjelaskan pengertiannya. Kalau Tuhan kehendaki untuk kegiatan kita di tahun 2024, untuk hari Minggu kita akan berjalan seperti biasa. Nanti akan di-share ke grup dan kita sama-sama akan tetap beribadah pujilah nama Tuhan. Tuhan berkati, saya serahkan kepada saudara. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita dalam ibadah kita di hadapan Tuhan. Baik, kita akan menutup ibadah kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita bangkit berdiri, kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah hadir melawati dan memberkati ibadah tahun baru untuk kami semua. Kami serahkan seluruh hidup kami hari yang baru dalam tangan Tuhan. Engkau menyertai dan melindungi kehidupan kami. Akhirnya sedang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, tadahkanlah kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Biarlah berkat dan anugerah daripada Allah Bapa, pengasihan daripada Allah, penyertaan kekuatan dari Allah Roh Kudus, biarlah kiranya menyertai kita sekalian. Detik pagi hari ini hingga kau fajar perkenalkan, Tuhan Yesus datang pada kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tutup ibadah tahun baru. Maranatha. Shalom.